petani yang sekarang luar biasa menanam tembakau bisa dijual dengan laku keras karena perpindahan dengan packaging rokok ke analog rokok. Tadi digital rokok itu dibikin melalui komputer, bikin packaging, bikin desain. Kalau main linting kan begini, lamot selesai. Sama dengan kita nge-reset lagi. Iya, di-reset aja. Jadi misalkan jaga jarak itu bukan aku tidak rindu, tapi menyimpan kerinduan supaya suatu saat kamu bakal bertemu sama aku. Ya penonton akan ketemu dengan bandnya. Ya pasti itu ya pasti. Itu jadi ditunda dulu lah kerinduan itu, jaga jarak itu anggap aja prinsipnya. Hai sobat-sobat Milky, kita sekarang lagi ada di Sanggar Slogi di Koko Sayati Hilir. Ini disebutnya Red Campus. Nah, saat ini kita lagi bersama dengan siapa dia? Owner, CEO atau namanya itu namanya? Biasalah pengurus. Inilah dedengkotnya Slogi Entertainment Workshop, namanya Ahendar apa? Zebra. Ahendar Slogi ya. Ahendar Slogi. Kita mau nanya-nanya nih, sebenarnya kita udah tahu sih, tapi kan sobat-sobat kita di luar sana belum tahu Slogi itu apa sih gitu. Nih sampai beken se Indonesia loh, bahkan ke luar negeri gitu. Bisa ceritakan Slogi itu apa gitu? Ya, selamat malam ini tadi tuh. Apa wes? Selamat malam. Selamat bertemu. Selamat berjumpa dengan kita di platform YouTube ya. Ya. Ya milik Miliyongki. Miliki. Jadi kalau Slogi sebenarnya adalah singkatan slogan generasi Indonesia. Oh ya. Slogi awalnya terbentuk ketika kita berpikir orang yang mau punya uang, mau kuliah atau sekolah, atau akademisi, punya duit tinggal masuk sekolah. Yang punya duit tapi pengen short time yaitu di tempat kursus. Nah, orang yang tidak masuk sekolah dan tidak masuk kursus harus dibentuk namanya study club. Study club ini mengolah data, mempelajari data, membedah buku untuk berkumpul, diskusi, melahirkan ide yang bermanfaat buat mereka yang tidak sempat sekolah dan tidak sempat kursus. Harus dibentuk dulu tempatnya, namanya Red Campus. Tempatnya dibentuk supaya orang-orang berkumpul yang tadi tidak bisa ke sini dan tidak bisa ke situ. Kemudian kalau red, nggak green, nggak brown. Saya waktu tinggal di negara orang selalu bersaing ketat bekerja dengan bangsa lain sehingga saya merah di dadaku itu bukan Indonesia banget Indonesia ya, banget. NKRI harga mati. Jadi kalau saya pernah tinggal di negara Timur Tengah, saya selalu bilang anak Indonesian Ganjia dengan merah dan putih gitu. Selalu bicara itu. Jadi Slogi itu slogannya merah dan putih. Ya, merah dan putih. Kenapa ada hitamnya? Hitamnya adalah energi negatif. Tinggal mau kemana kita? Selalu merah berani, putih bersih. Ada hitamnya kan? Di Sanggar Slogi itu ada hitamnya. Hitamnya energi negatifnya, ketika kita punya energi positif, energi negatifnya ikut. Kalau orang tadi tidak sekolah, tidak kursus, maka dia masuk ke study club, tapi godaannya pemalasan. Selalu ada ya, energi negatif mah selalu ada. Dimanapun ada pasti. Ada, selalu ada. Nah, terus ini Slogi tahun berapa sih berdirinya? Slogi sebetulnya siap-siapnya tahun 1987. Siap-siapnya 87, ya Allah, udah berapa tahun Siap-siapnya 87, tapi diresmikan adalah 1 Maret 88. 1 Maret 88. Itu 1 Maret berkaitan dengan apa? Nggak ada? Nggak ada. Kebetulan aja itu. Jadi udah 32 tahun dong? Iya. Wow, hebat banget ya. Nah, kenapa musik Kang gitu? Jadi saya lihat ini Slogi ini menghimpun orang-orang untuk diajarin musik di sini gitu kan? Ya.
kenapa musik nggak diajarin bahasa Inggris misalnya, nggak diajarin memasak misalnya Ya. gitu? Kenapa di sini khusus musik gitu? Jadi awalnya saya bukan bikin musik sebetulnya. Slogi itu dibuat pertamanya udah setelah sanggar film, acting, teater, saya ikut, yaitu Sanggar Godot, saya ikut ya di Bandung. Kemudian saya suka nongkrong di Jakarta, di stasiun TV Jakarta, ada di situ tempat nongkrong orang-orang yang kreatif namanya, saya lupa ya, tapi Taman Buaya. Oh ya. Dari paket Kemudian ini. saya juga suka datang gitu ke Padepokan Teguh Karya, di sana ada Arifin Sinur bicara. Dulu saya sering hadir ke sana. Bikinlah sanggar acting namanya Slogi. Jadi hobinya emang acting dulu, Saya teater ya? di teater, saya di Teater. teater, belajar Di dan teater. suka di teater. Bukan hidup selalu bersandiwara, memang panggung sandiwara. Begitu buka itu, saya kelompok saya yang di bidang teater tuh namanya K9, ada 9 orang. Sekarang ada di direktur pemberitaan di Indosiar, itu adalah geng kita. Ada produser di konten apa gitu di Indosiar juga, di Terang Dulu ya, pada mereka kerja di situ. Tiba-tiba datanglah orang musisi ke saya, datang 1 grup, 2 grup, 3 grup, jadi rame di urusan band. Kebetulan saya juga dulu main band lah, tapi apal meren main band zaman dulu lah gitu. Oh jadi pemain band? Nyanyi, sok ya, nyanyi, sok vokalis. naon we Gitu ya. gitu. Kita dikembangkan, saya pikir kebetulan saya ada modal, sempat ikut di Universitas Terbuka, saya ikut di Manchester Business Training Limited, belajar bisnis dengan singkat. Di Inggris saya tuh berapa ya, kurang lebih 3 tahun gitu. Nah itu dipakai ilmunya di sini, shortcut. Jadi melempar bola, menjemput bola atau menunggu bola. Saya mau rubah, membuat bola. Jadi band dibikin dulu, stimulasi seperti, karena mereka belum pernah tahu kafe, nggak tahu mereka. Ya udah bikin seperti kafe, didesain gitu. Nah harus ngomong apa, harus greeting apa, belajar Di dari sini, nol. itu di Ya, sini di ya? sini. Jadi pemain band itu seperti itu dari nol. Belajarnya seperti itu. Jadi pemikiran saya semua orang bisa dibentuk. Akhirnya saya menemukan bahwa main musik adalah ketangkasan dan pelatihan. Tapi kalau nyanyi udah kelatihan kumaha oge, kalau suaranya Bakat ya, itu mah. bakat. Nah. Jadi saya temukan itu. Tapi kan bukan main musik juga bakat, nggak bakat mah mau bisa. Jadi bakat itu seperti apa yang namanya talent scout, pemandu bakat. Saya rubah, uji coba. Datang orang bakatnya gitar, saya rubah kok jadi pemain keyboard. Bisa itu. Udah banyak kan. Bisa. Bisa Termasuk ya? yang tukang dagang cuanki jadi pemain keyboard. Kenapa? Saya pengen eksperimen, nyoba. Selama dia berlatih ketangkasan, berlatih jari jemari, yang disebut penjering dan sebagainya. Ini versi study club, bukan versi kursus, bukan versi teori dan filsafat dan sebagainya. Musik itu seperti apa? Ini menghidupi mereka. Jadi ada orang di luar sana yang berpikirnya gini, kalau nggak bakatnya mah hese jadi musisi teh. Tapi sekarang melalui Slogi, Kang Hendar, Katakan itu. dipatahkan. Jadi bahwa wah, orang nggak punya bakat pun kalau diasah, dilatih akan terbentuk sendiri gitu. Iya. Nah itu, jadi jangan salah persepsi bahwa bakat itu bisa diasah dan dilatih. Jadi jangan sampai ada lagi persepsi bahwa mentebakat mau jadi musisi, tak dipatahkan. Jadi gini ya Hendar, di sini tuh, tadinya Hendar menghimpun atau manggil atau datang sendiri nih orang-orang yang sebelumnya belum bisa apa-apa ya? Ya, datang sendiri. Datang sendiri ke sini karena memang udah terkenal ya Slogi ini pencetaknya musisi-musisi ya. Nah, udah datang sendiri terus di sini digembleng, Digembleng, terus showcase Nah adalah itu pelatihnya siapa? Yang drummer siapa? Ya. Yang bass siapa? Kan Hendar sendiri atau gimana? bukan yang ngelatih itu. Jadi di sini ada namanya multi level. Kalau ada band sudah jadi dan sudah dibeli sama orang,
diwajibkan mengajar junior. Oh, anggota baru. Ya, contoh yang latihan drum sama Leo, yang nyanyi Itu sama senior Leo ya? Leo 20 tahun ikut Oh psikologi. iya. Misalkan itu. Kenapa kita harus mengakui ini sebuah yang mengentaskan orang yang tadinya tidak mungkin gitu. Ya. Nah, sekarang boleh lihat wawancaranya di YouTube tentang Kate Martin ketika kesini. Iya. Dia kan bertanya, ini belajarnya gimana? Kalau kamu di Amerika kamu banyak duit, kok di sini bayar berapa? Gratis programnya. Oh, ini gratis ya yang semua masuk ke sini? Nggak ada pungutan 1.000 pun. Wow. Nggak ada. Ya. Terus kuliah juga kayak ada kamar-kamar mereka nginep sini gitu. Ya, apa boleh buat gitu. Tadi kan udah di kampusnya. Ada keterangan tidak mampu, ada keterangan putus sekolah. Jadi keterangan tidak mampu dan putus sekolah itu bukan dari saya, dari mereka. Oh iya. Karena mereka pengen kesini gitu. Itulah ceritanya. Jadi bukan saya mengatakan kamu tidak mampu ya, bukan. Mereka bilang nanti kalau mau testimoni ada orang yang lulusan SD tapi dia sudah bekerja di kafe-kafe keliling sudah 10 tahun. Itu lulusannya SD, boleh tanyakan langsung aja ke mereka. Itu sampai dari mereka nggak bisa apa-apa terus sampai bisa main musik itu berapa lama? Jadi tergantung kalau hitungan kita ya, dulu pemain band yang sudah bisa main, bisa ngulik gitu, itu diwajibkan kalau player 8 lagu sehari. Sehari 8 lagu Harus ngulik. player ya? Penyanyinya karena 4 dulu tuh, cewek 3, laki-laki 1. Di sini adanya? Ya, 2 lagu jadi 8. Sehari? Harus ngapalin dulu. Oh iya. Jadi ada kita membuat repertoar yang kira-kira di kafe, di event bisa diterima. Bikinlah kita 500 lagu, mereka harus ke situ dulu. Oh, itu lagunya genre apa bebas semua? Enggak, genrenya diurut sama kita. Oh iya. Karena supaya band ini berfungsi untuk menghibur mulai dari bermacam generasi. Iya. Bukan bermacam genre, bermacam generasi. Karena penonton musik dan pendengar musik adalah heterogen. Oke, ada yang rock, klasik disco, misalkan Latin, pop 100 Indonesian, pop misalkan. Terus lagu-lagu daerah asal tahu wajib gitu di sini. Kemudian musimnya lagu Korea wajib bawakan lagu Korea untuk gimmick-gimmick. Musiknya musim Mandarin. Mandarin tuh wajib karena mereka wajib. suka ada request gitu. Ya, Jadi minimal punya pengetahuan lah itu. Minimal. Oh iya. Nah itu yang ngajarinnya kalau sama Mandarin gitu kan jarang orang bisa lagu Mandarin gitu. Ngajarin siapa? Kalau untuk generasi sekarang kan ada tamu yang ngajarin mereka jadinya bawain lagu aku. Oh, iya. Misalkan Aicing Tikuse itu lagu. Oh iya. Misalkan Ucing Tikusru. itu lagu. Kemudian Cetau misalkan yang lagu-lagu lama Cetau. Nah tamunya minta Cetau, Bang, aku nggak bisa ngomongnya gimana, nanti mereka ngajarin pakai fonetik, mau bahasa Inggris pakai apa, pakai fonetik aja, jadi cara bacanya diomongin. Nah itu habis mereka dididik di sini, terus mereka dilepas untuk masuk ke dunia hiburan atau diarahkan atau di manage gitu Ya, sama pertama Ahendar? saya arahkan dulu, saya ngomong ke mereka, kalau kamu tiba-tiba dapat pekerjaan, KP itu akan bayar saya dan bayar kalian. Saya sebagai manajemen bayar, misalkan 6 orang, jadi 7 bayarannya dengan saya. Ya. 7 karena yang satu bayaran saya itu kalau bandnya ada 10, 5 lumayan untuk ngebiayain listrik, wifi, sampah dan sebagainya harus kerjasama. Ya itu tadi yang mau saya tanyain, ini biaya dari mana gitu ya sebesar itu? Oh ternyata dari biaya manajemen Ahendar dari band-band yang udah jadi gitu ya. Kadang-kadang mereka itu luar biasa karena saya ajarin begini, kamu tuh jangan lupa teman-teman kamu yang belajar. Jadi mereka tuh ada yang di sini kan nganggur nih, berapa band misalkan belum bisa ngegrup. Dia menyumbangkan Indomie, beras, ini ngasih untuk listrik juga. Suka mereka. Oh gitu. Nggak disuruh pun mereka pasti begitu. Karena mereka ngalamin sebelumnya. Oh iya, karena mereka juga waktu itu sama seniornya. Iya. Multi level aja turun-temurun begitu. Oh iya. Selama 32 tahun. Nah
Yang dengar-dengar nih Slogi ini kebanyakannya band-band yang dihasilkan Slogi ini kok long trip keluar ya atau Ya, long trip itu sebetulnya profesional. Long trip itu kalau band Filipina itu di bawah pemerintah, kontrol pemerintah semuanya, mulai dari perizinan, migrasi dan sebagainya. Nah, saya membawa long trip adalah satu-satunya pekerjaan yang simple adalah long trip. Ini KP-nya, ini mesnya, jadi tinggal pergi. Kalau di Bandung mau cek sound aja bolak-balik terus balik lagi, habis duit. ya? Kalau di sana udah dikasih makan 1-2 kali atau 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Supper, biasanya dinner, lunch, breakfast. Ada yang 4 kali di sana mah kalau di dunia long trip. Oh gitu. Jadi memang kebanyakan long trip. Ya, Hasil waktu saya band-bandnya. membuat kata-kata long trip, saya pengen nyamakan persepsi long trip itu membawa band Filipina ke Indonesia harus sama pelayanannya dengan band dari Indonesia yang main di sana. Ya, misalkan main di Kota Medan misalkan. Iya. Mereka bawa band Filipina kan? Iya. Nah, harus sama. Ya, jangan dianaktirikan. Ya, saya minta sama. Misalkan hanya Iya. transportasi, semua pot to pot, terus kargo, terus semua begitu. Selama Cuman, ini di mana itu? Band-band mana aja? Apa Di ya? kota-kota mana aja di mainnya? hampir seluruh Indonesia lah. Pasti Hampir seluruh Indonesia ya? Ya, boleh bisa baca di Google searching Slogi Entertainment pasti Iya. di mana-mana.